Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juni Astiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa buka 8 prodi sarjana terapan. Permainan tradisional gangsing buleleng masih lestari dan diminati masyarakat di tengah perkembangan permainan modern. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Junia Siti mengucapkan selamat menyaksikan. Kabar gembira! Universitas Pendidikan Ganesha membuka 8 program studi sarjana terapan atau D4. 8 prodi sarjana terapan ini sebelumnya merupakan jenjang diploma 3 yang baru diberikan izin dari Kemendikbudristek. 8 program studi sarjana terapan ini dibuka untuk penerimaan mahasiswa tahun akademik 2022-2023. 8 program studi sarjana terapan atau D4 yang kini dibuka oleh Undiksa adalah D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang sebelumnya D3 Manajemen Informatika, D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, yang sebelumnya D3 Teknik Elektronika, D4 Kimia Terapan, yang sebelumnya D3 Analis Kimia, D4 Bioteknologi Perikanan, yang sebelumnya D3 Budidaya Kelautan, D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh yang sebelumnya D3 Survei Pemetaan, D4 Pengelolaan Perhotelan yang sebelumnya D3 Perhotelan, D4 Akuntansi Sektor Publik yang sebelumnya D3 Akuntansi, dan D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional yang sebelumnya D3 Bahasa Inggris. Izin membuka prodi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 140-D-OT-2022. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes menjelaskan, melalui program D4, mahasiswa dan lulusan dirancang untuk memiliki kompetensi yang lengkap dan unggul. Tidak hanya hard skill, tetapi juga memiliki soft skill, teamwork, leadership, serta karakter yang kuat dan kreatif. Selain itu, lulusan juga siap beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Disampaikan pula, peningkatan strata ini juga untuk menjawab kebutuhan lulusan sarjana terapan di dunia usaha dan dunia industri. Melalui program yang sudah di-launching oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan peningkatan status atau peningkatan strata dari diploma 3 menjadi sarjana terapan. Nah, ini tujuannya sebenarnya adalah yang pertama meningkatkan kualifikasi akademik bagi para mahasiswa. Kemudian yang kedua juga kita melihat bahwa di beberapa perusahaan atau industri di mana mereka membutuhkan kualifikasi akademik atau kompetensi, skill bagi lulusan sarjana terapan, tetapi masih banyak terisi oleh para sarjana akademik. Nah, melalui program ini, Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki 11 program studi diploma 3, itu kita mencoba untuk mengikuti program peningkatan strata diploma 3 ini menjadi sarjana terapan. Nah, kita libatkan atau kita motivasi 8 program studi diploma 3 yang ada di Undiksa untuk menjadi sarjana terapan, dan 3 prodi lainnya akan mengarah kepada sarjana akademik sesuai dengan kompetensi atau keilmuannya. Nah, dari 8 program studi yang mengikuti program peningkatan strata diploma 3 menjadi sarjana terapan, nah pada tanggal 30 Mei itu melalui SK Kementerian atau Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 140/D/OT tahun 2022. Jadi 8 prodi ini dikeluarkan izin penyelenggaraannya. Peningkatan grade ini terdapat konsekuensi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi.
Pertama, tidak menerima lagi mahasiswa jalur Diploma 3. Oleh karena itu, semua calon mahasiswa yang sudah lulus melalui jalur minat bakat D3 yang dilakukan secara mandiri di tahun 2022 akan dimigrasi ke D4. Hal ini sudah disosialisasikan kepada para calon mahasiswa baru. Konsekuensi kedua adalah perguruan tinggi mendapat fleksibilitas, yaitu diberikan 1 tahun untuk menyelesaikan studi mahasiswa D3 yang masih ada saat ini, yaitu angkatan 2019 yang berada di semester 6 dan di atasnya yang belum selesai studi. Yang kemarin sudah mendaftar kembali karena lulus melalui jalur minat bakat Diploma 3. Nah, untuk kita mendiskusikan atau menyampaikan terkait dengan program ini, kalau seandainya mereka ingin untuk langsung ke Diploma 4, ya kami akan migrasi langsung. Kalau tidak, ya kami berikan kesempatan untuk mereka untuk mendaftar kembali di jalur mandiri untuk memilih prodi-prodi yang diinginkan. Nah, terkait dengan biaya yang sudah dikeluarkan, ya universitas akan mengembalikannya. Nah, tapi saya berharap bahwa para mahasiswa yang kemarin telah lulus melalui jalur minat bakat Diploma 3 ini setuju untuk kita migrasi ke Diploma 4. Karena keuntungan sebenarnya bagi para mahasiswa, karena mereka langsung migrasi ke sarjana terapan. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi yang kita hadapi adalah, nah, kita diberikan fleksibilitas, kita diberikan untuk mengakomodir ya bagi mahasiswa Diploma 3 kita yang masih ada saat ini, yaitu angkatan 2019, jadi yang berada di semester 6 dan di atasnya, yang belum selesai Diploma 3-nya, kami masih diberikan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, saya berharap kepada seluruh program studi untuk kita bisa mendorong, memotivasi, kemudian memberikan ruang kepada para mahasiswa kita ini untuk bisa menyelesaikan studi Diploma 3-nya dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun. Dengan peningkatan D3 menjadi D4, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Publik juga perlu mengetahui perbedaan antara 2 jenjang pendidikan ini. Sarjana terapan lebih banyak praktik daripada teori, dan sebaliknya untuk sarjana akademik. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk 8 program studi ini dibuka melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri komputer based test SMBJM CBT, yaitu sampai 30 Juni 2022. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lulusan SMA SMKMA. Humas Undiksa melaporkan. Sampah menjadi permasalahan yang kini menjadi momok bagi penggiat terumbu karang di kawasan Bali Utara. Untuk membantu mengatasi permasalahan sampah yang mencemari laut di kawasan Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha memperkenalkan kendaraan surface water. Kendaraan laut ini merupakan hasil karya mahasiswa yang digadang-gadang mampu membantu membersihkan sampah yang ada di laut. Nah, penasaran dengan hasil karya mahasiswa ini? Kami sajikan liputannya untuk Anda. Universitas Pendidikan Ganesha melalui jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan memperkenalkan kendaraan surface water. Kendaraan yang pengerjaannya bekerja sama dengan mahasiswa ini dapat dimanfaatkan untuk membersihkan sampah laut di kawasan Laut Bali. Kendaraan ini pernah dilakukan uji coba di Pantai Penimbangan Buleleng dan berfungsi dengan baik. Produk ini terus disempurnakan, khususnya pada bodi yang diarahkan pada aerodinamis. Selain itu juga diinginkan dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi terumbu karang. Salah satu mahasiswa yang turut terlibat dalam pengerjaan, Dewa Gede Oka Sastrawan mengatakan, kendaraan ini dikerjakan selama 6 bulan. Ia mengakui dalam prosesnya mengalami kendala pada sistem kendali. Jadi untuk produk ini itu dikerjakan kira-kira hampir 1 semester. Namun adapun kendala-kendalanya itu karena kita berawal dari otodidak ya. Jadi di sana banyak trial dan error yang kita alami untuk pengembangan produk ini, dan banyak kali kita melakukan revisi untuk menjadikan produk ini menjadi lebih baik. Ketua Jurusan Teknologi Industri Dr. Kadek Rihendra Dantes menjelaskan, pembuatan kendaraan ini dirintis pada tahun 2018.
dengan pendanaan dari Fakultas Teknik dan Kejuruan dalam upaya menggenjot produk inovasi unggulan dari program studi. Melalui produk ini, pihaknya ingin berkontribusi kepada masyarakat pesisir dalam penanganan sampah laut yang masih menjadi persoalan global. Jadi ini sebenarnya kita ingin berkontribusi kepada masyarakat di sisir pantai untuk menciptakan sebuah wahana yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah laut sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sampah laut yang memang ada di laut, mencemari lingkungan dan pastinya akan mencemari laut itu sendiri. Itu mungkin. Nah, terus bagaimana rencana-rencana pengembangan ke depan, Pak? Dan ada target apa yang perlu disempurnakan lagi? Oke, sebelumnya kami pengembangan ini sebelum ke target, kami pengembangan ini bekerja sama dengan tim CRG dari Kabupaten Buleleng. Kebetulan ada tim CRG Pak Iwan di sini yang membantu kami untuk membantu di Laut Pantai Penimbangan, di mana beliau ini mendapatkan kerjasama dengan Menteri Kelautan. Jadi kalau kita melihat pengembangan yang bisa kita kembangkan dari motor ini, sebenarnya motor surface water kita katakan, yang kita bundling dengan nama Ganesha Surface Water, kita bisa kembangkan ke beberapa hal seperti monitoring terumbu karang yang sedang sekarang dikembangkan oleh tim CRG Kabupaten Buleleng untuk memonitoring secara cepat perkembangan koral yang sudah ditanam sebelumnya. Pengenalan kendaraan ini mendapat respon positif dari pendamping Indonesia Coral Reef Garden ICRG Buleleng Iwan Setiabudi. Ia menjelaskan persoalan sampah masih membelit laut, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Pengadaan alat-alat penanganan dinilai sangat layak untuk membantu para warga pesisir nantinya membersihkan sampah laut. Tidak hanya itu, Iwan Setiabudi sangat mendukung adanya pengembangan terhadap kendaraan ini, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan semakin maksimal. Saya sebagai salah satu yang concern terhadap ekosistem laut sangat senang sekali ada produk-produk dari Indonesia yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir di pantai utara Bali. Karena pada dasarnya ini akan sangat mendukung kegiatan seperti monitoring, survei. Karena kalau ada alat-alat seperti ini akan menambal kekurangan dan kelemahan dari kalau kita menggunakan penyelam. Sehingga kalau ini bisa digunakan lebih jauh lagi, tidak hanya untuk kegiatan konservasi, bahkan untuk wisata pun bisa. Humas Undiksa melaporkan. Om Swastiastu. Semeton Krama Bali dimanapun berada, dalam mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali
Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Mengangkat tema Danu Kerti Huluning Amerde yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan. Pesta Kesenian Bali tahun ini menampilkan 8 materi pokok, yakni Ped Air, Reka Sedana, Utsawa, Bimbakara, Kanderupa, Kriyaloka, Widyatula, dan Adi Sewaka Nugraha. Mari kita saksikan Pesta Kesenian Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Om Santi 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 Om. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. Inyoman Jampel melantik kepengurusan baru Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Kepengurusan baru Ormawa Undiksa masa bakti 2022-2023 diharapkan turut berperan dalam meningkatkan prestasi kampus. Pelantikan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha masa bakti 2022-2023 berlangsung di Gedung Auditorium. Ana Agung Ayu Anandita Mahendra Putri dilantik sebagai Ketua MPM dan Presiden Mahasiswa Undiksa Putu Febri Sugiantara. Keduanya menandatangani naskah serah terima jabatan secara simbolis dengan pejabat sebelumnya, Wahyu Falsafa Restafara sebagai Ketua MPM dan Kadek Andre Karisma Dewantara sebagai Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Pelantikan Ormawa Universitas Pendidikan Ganesha ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni, Kepala Biro, serta para dekan dan wakil dekan. Dalam arahannya mengatakan berbagai prestasi selama ini telah berhasil diraih mahasiswa Undiksa, baik tingkat nasional maupun internasional. Capaian ini menjadi salah satu pengantar Undiksa berada di peringkat 13 nasional dalam sistem manajemen pemeringkatan kinerja kemahasiswaan Simkatmawa tahun 2021. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini, Rektor Jampel menaruh harapan besar kepada MPM dan BEMREMA maupun organisasi kemahasiswaan lain untuk terus mendorong dan memotivasi seluruh mahasiswa untuk berkompetisi mengikuti lomba-lomba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan yang dirancang diarahkan dalam peningkatan kinerja kemahasiswaan dan dapat menjadi ikon atau ciri khas Undiksa. Bagaimana nanti semua mahasiswa itu dapat berkreativitas, melaksanakan aktivitas atau kreativitasnya itu dalam bingkai Tri Hite Krana. Karena saya yakin ya, dengan bingkai Tri Hite Krana dia akan bisa bekerja banyak. Karena apa? Karena dia bekerja ikhlas dan dengan hati yang hidup. Di samping itu, sudah saya tekankan juga, adik-adik mahasiswa yang sebagai pengurus MPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa ini harus memanfaatkan momen ini untuk dia meningkatkan soft skill-nya. Karena apa? Karena hasil penelitian menunjukkan prediksi keberhasilan seseorang di dalam dia mengarungi kehidupan yang berikutnya atau kehidupan yang lebih luas di masyarakat itu adalah lebih ditentukan oleh soft skill-nya, bukan oleh hard skill-nya. Atau intelligency quotient itu harus didukung penuh dia oleh emotional quotient, social quotient, dan spiritual quotient. Di mana itu? Di dalam kegiatan aktivitas keorganisasian. Ada yang kita sebut dia harus meningkatkan selalu soft skill. Secara khusus, Rektor Jampel kepada pengurus baru diharapkan keikutsertaan dalam organisasi adalah sebagai salah satu wahana untuk mengembangkan soft skill, seperti kemampuan berkomunikasi, belajar menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan, berkolaborasi untuk membangun sebuah teamwork, menghargai orang lain, berpikir kritis dan kreatif, dan sebagainya.
Soft skill ini dapat menjadi bekal kelak saat terjun di masyarakat maupun dunia kerja. Sementara itu, Ketua MPM Undiksa Ana Agung Anandita mengaku berkomitmen mendukung kemajuan Undiksa dalam pelaksanaan program oleh BEM-REMA. Tidak hanya itu, MPM Undiksa siap akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk perkembangan Undiksa yang semakin berprestasi. Tidak hanya itu, Febri Sugiantara mengaku dirinya bersama anggota siap dan berkomitmen untuk menerjemahkan arahan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha melalui program-program strategis. Humas Undiksa melaporkan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020-2021, pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di Universitas Pendidikan Ganesha dilaksanakan secara daring. Namun pasca pandemi COVID-19, di tahun 2022 ini, kuliah kerja nyata mahasiswa Undiksa langsung diterjunkan ke desa-desa. Penyelenggaraan kuliah kerja nyata reguler yang diikuti oleh 947 mahasiswa. Sementara 27 orang diantaranya mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau dan alih kredit, sementara 27 orang diantaranya mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau dan alih kredit. Selain itu, kampus yang memiliki sejarah panjang ini juga berpartisipasi dalam KKN kebangsaan yang diikuti oleh 5 orang mahasiswa sesuai dengan kuota yang didapatkan. Dalam pelaksanaannya, para peserta diberikan pembekalan secara khusus, seperti halnya untuk peserta KKN kebangsaan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Iketur Sudiana menjelaskan, partisipasi Undiksa pada KKN ini sudah kali keempat. Tahun ini, mahasiswa akan mengikuti kegiatan selama 1 bulan penuh, dari Juli sampai Agustus 2022 di Palangkaraya, Kalimantan. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan membawa visi memperkuat kesatuan bangsa Indonesia, merajut tali kebinekaan, maupun membangkitkan potensi wilayah. Tidak hanya itu, Sudiana mengaku KKN kebangsaan ini bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Karena untuk tahun 2022 ini, dilihat dari momentumnya sangat strategis jika dikaitkan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Tentu KKN kebangsaan ini adalah membawa misi untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa ke depan ya. Karena untuk tahun 2022 ini kalau dilihat dari momentumnya ini sangat strategis kalau kita kaitkan dengan 100 tahun Indonesia nanti ya, tahun 2045 ya, di mana generasi muda, para mahasiswa yang sekarang ber-KKN pada tahun 2045 itu adalah generasi yang matang ya, yang nanti akan menempati posisi-posisi strategis di berbagai tempat ya, yang akan menjadi pemimpin-pemimpinnya. Salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Luh Putu Rani dan Chandro Saragi mengaku tertarik mengikuti KKN kebangsaan untuk melihat keragaman Indonesia maupun menumbuhkan sikap nasionalisme. Momen ini sekaligus digunakan untuk semakin memperkenalkan Undiksa. Sementara itu, untuk KKN reguler dilaksanakan juga pada Juli sampai Agustus 2022. Kali ini, mahasiswa diterjunkan di Kabupaten Tabanan yang tersebar di 57 desa. Sedangkan yang mengikuti program RPL dan alih kredit yang sudah bekerja, sesuai kebijakan diberikan melaksanakan KKN secara mandiri di tempat bekerja atau mengambil lokasi yang tidak jauh dari tempatnya bekerja. KKN kebangsaan ini yaitu bertemu dengan keanekaragaman Indonesia, itu miniatur dari kebinekaan Tunggal Ika yang kita miliki. Karena dengan bertemu dengan banyak sekali perbedaan tentu akan membuka wawasan kita, menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Sehingga hal itulah yang menjadi motivasi saya mengikuti KKN kebangsaan ini. Ya. Kalau adik?
Motivasi saya untuk mengikuti KKN kebangsaan ini, yang pertama karena niat dan kemauan dari diri saya sendiri. Ditambah lagi KKN kebangsaan ini kita dirangkum menjadi satu di Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita bisa saling menghargai antar masyarakat di Indonesia itu sendiri. Dan juga tentunya di sini saya ingin mengharumkan nama Undiksa di nasional. Ya. Nah, selama ini seperti apa persiapan mengikuti seleksi KKN ini? Persiapan mengikuti seleksi KKN kebangsaan ini dimulai dari pemberkasan, tentunya dari mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk dinyatakan lolos. Kemudian setelah dinyatakan lolos dalam pemberkasan, tentunya kami mengikuti untuk seleksi wawancara. Begitu. Kehadiran mahasiswa ke desa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yaitu dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang menjerat desa maupun masyarakat. Terdapat 5 tema program yang dapat dijadikan pilihan mahasiswa untuk diimplementasikan, yaitu pengurangan risiko bencana, implementasi iptek teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan dan peningkatan SDM, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan penguatan kesehatan masyarakat pasca COVID-19. Humas Undiksa melaporkan. Suci magelangu luir niantil te pawitera nalasaken di kanang sebel kandel marikanang jagati sumilik dining parwi kuah muji-muji sude pari sude nanu akar ulun
Setelah sebelumnya pelaksanaan Piodalan di Parahyangan Universitas Pendidikan Ganesha hanya dilakukan oleh para pengurus Parahyangan dan diikuti oleh pimpinan dan keluarga mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Widya Undiksa. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Namun setelah COVID-19 mulai melandai, pelaksanaan Piodalan dilaksanakan dengan meriah dengan menampilkan tetabuhan dan tari wali. Universitas Pendidikan Ganesha melaksanakan Piodalan di Parahyangan kampus pada Purnama Sade 12 Juni 2022. Upacara ini sebagai momentum untuk memohon keselamatan dan sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa kepada Sivitas Akademika. Piodalan yang dimulai sore ini dihadiri oleh para pimpinan Undiksa beserta Sivitas Akademika. Piodalan kali ini nampak berbeda dengan sebelumnya. Para pemendak yang hadir lebih ramai. Hal ini menyusul adanya pelonggaran aktivitas masyarakat seiring dengan melandainya pandemi COVID-19. Piodalan diisi dengan serangkaian prosesi seperti pecaruan yang merupakan upacara Bute Yatnya sebagai salah satu bentuk usaha untuk menetralisir kekuatan alam semesta atau Panca Mahabuta. Selain itu, ada mendak Kepura Kresek, mengaturkan Piodalan dan penyineban. Seluruh prosesi tersebut berjalan lancar. Piodalan juga diisi dengan persembahan tari Rejang Dewa dan tari Rejang Sari oleh mahasiswa, dan tari Rejang Renteng oleh Dharma Wanita Universitas Pendidikan Ganesha, dengan iringan gamelan dari unit kegiatan mahasiswa kesenian daerah UKM Kesda Undiksa. UKM ini juga menampilkan tabuh Telu Batur Sari sebagai pembuka. Pementasan yang disambut hangat oleh para pemuda ini semakin menambah suasana sakral pelaksanaan Piodalan.
Humas Undiksa melaporkan. Megangsingan. Ya, permainan tradisional adu kekuatan gangsing ini ternyata masih cukup diminati oleh masyarakat banyak, terutama di desa adat Tamblingan. Ingin tahu bagaimana serunya permainan berikut ini? Berikut liputannya untuk Anda. Permainan tradisional gangsing yang ada di catur desa adat Dalem Tamblingan hingga kini masih tetap lestari. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat datang saat permainan gangsing digelar. Untuk arena yang dipergunakan merupakan tanah lapang yang berukuran 10 x 10 meter dan dipagari dengan pembatas tali. Sedangkan para pemain menggunakan pakaian adat Madya Bali saat hendak mengadu gangsing. Untuk gangsingnya, para pemain biasanya mempergunakan gangsing yang berukuran besar, yaitu gangsing yang mencapai diameter 15 cm dan berat mencapai 1-1,5 kg. Bahan kayu gangsing ini pun bukan sembarang kayu. Kayu yang digunakan merupakan kayu berjenis kayu jeruk limau yang memiliki tekstur keras dan tidak gampang pecah saat diadu. Sementara untuk tali yang digunakan juga merupakan tali anyaman dari kulit kayu ampun tali bambu. Sementara itu, untuk cara bermainnya, yaitu gangsing-gangsing tersebut diputar oleh seorang pemain. Kemudian pemain lawan memukul gangsing tersebut dengan gangsing miliknya. Putaran gangsing yang cepat berhenti, maka dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertandingan gangsing tradisional ini. Tetapi sebelumnya, para pemain gangsing tersebut harus mengecek terlebih dahulu keseimbangan gangsing yang akan diadunya. Tidak hanya itu saja, tidak boleh ada yang cacat pada fisik gangsing tersebut. Menurut salah satu peserta pertandingan gangsing mengaku, permainan gangsing hingga saat ini masih tetap digemari oleh warga. Meskipun saat ini banyak permainan modern yang canggih bermunculan di Bali. Biasanya permainan gangsing ini rutin dilakukan saat tak adanya panen cengkeh maupun panen kopi di wilayah catur desa. Supaya putarannya lama, seperti apa Pak? Kayak intinya ini beratnya biar kuat, ukurannya harus maksimal beli. Ini kan permainan tradisional, permainan lama. Bisa masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar ini. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kalau yang saya tahu di sini sudah kebiasaan Amun konen deken hasilnya. Kan ini. Boleh bisa deken ini kan nurunin pendidikan. Ada yang kecil sudah bisa. Kapan? Sementara itu, menurut salah seorang wasit dalam permainan gangsing ini mengaku, dahulu warga di catur desa atau 4 desa yang ada di wilayah Banjar ini selalu beradu gangsing setiap akan musim panen cengkeh. Namun kini, permainan gangsing dimainkan 2 kali dalam setahun, baik sebelum musim panen cengkeh maupun sesudah musim panen. Terus win berarti untuk
punya poin 1. 1 poin tuh gimana caranya dia mendapatkan? Harus mematikan musuh 5 kali. Oh, 1 poin dapat. Berapa kali permainan Bapak? Sekarang hari ini 5 kali. 5 kali. Nah, artinya bisa satu kelompok itu menang berapa kali dapat poin dia? Berapa tim? 3 kali. Beli, biasanya ini permainan gangsing ini dipermainkan setiap apa ini? Sini tiap tahun. Tiap tahun. Enggak, kalau di desa sendiri dimainkan di saat-saat seperti apa? Terusan. Terus sekarang nyambung. Ya musim gangsing nyambung. Kurang lebih sudah 2 tahunan lah. 2 tahun. Pertandingan gangsing ini ternyata banyak menarik minat wisatawan asing. Tidak itu saja, banyak anak-anak sekolah memanfaatkan hari libur sekolah sambil berwisata ke Tamblingan untuk menyaksikan pertandingan gangsing ini. Permainan gangsing ini diharapkan terus lestari di catur desa Tamblingan di antara banyaknya permainan modern saat ini. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh